Selamat malam Bapak, nama saya Albert Julius Taufan, kelas C jurusan Sosiologi semester 2. Dalam makalah hubungan antara media dan demokrasi, saya akan membuat video berdurasi 10 menit. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi, menentukan pilihan, dan menyuarakan keinginan adalah hal yang fundamental dan dilindungi. Dengan demikian, peran internet yang kredibel dan media sosial faktual sangat penting di era demokrasi digital yang damai untuk Indonesia pada umumnya. Revolusi digital telah mendorong demokratisasi dan perubahan sosial di banyak negara. Di Indonesia, internet membantu jejaring aktivitas untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi terkait upaya penggulingan Soeharto di akhir 90-an. Penggunaan media sosial secara strategis untuk protes-protes kolektif dibarengi dengan aksi-aksi real lainnya telah menggerakkan protes global konektif dan menimbulkan gelombang perubahan seperti yang telah terjadi. Dalam makalah ini terdapat rumus masalah, yaitu apa hubungan antara media dan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, media dianggap mempunyai posisi yang penting sebagai pilar keempat. Secara ideal, diharapkan berfungsi sebagai penjamin akuntabilitas elit politik dan kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, media menjembatani komunikasi politik antar berbagai aktor dalam sistem demokrasi, sehingga proses mediasi tersebut bisa berlangsung baik maupun buruk. Mediasi berlangsung baik jika dalam komunikasi politik media bisa menempatkan diri sebagai saluran netral dalam menyampaikan informasi secara transparan dari satu aktor politik dengan aktor politik lainnya dalam tugasnya melayani kepentingan masyarakat. Sebaliknya, media berlangsung buruk jika media menjadi lebih kuat dari aktor politik lainnya seperti negara dan masyarakat dan lebih berfokus melayani kepentingan pemiliknya. Persoalan kuasa media yang lebih banyak mengabdi pada kepentingan politik ini semakin jelas terlihat di Indonesia 2 dekade belakangan ini. Jika pada masa Orde Baru media dikuasai oleh negara, maka pada pasca reformasi media dikuasai oleh pemilik media. Selain itu, kuasa pemilik media semakin menguat di era digitalisasi media. Revolusi digital menjadi industri media mengalami pemusatan yang memungkinkan pemilik media semakin mempunyai kekuasaan baik secara kapital maupun politik. Media partisan kian kuat sebab media menjadi ruang dominasi para pemilik media yang juga elit politik dalam menancapkan kuasanya di era digital. Dalam posisi media seperti itu, objektivitas jurnalis semakin tergerus kepentingan pemilik media, sehingga praktik jurnalisme buruk mungkin saja terjadi. Alih-alih mendepankan kepentingan publik, jurnalis mengutamakan kepentingan pemiliknya. Dalam posisi media yang rawan terjebak sebagai
pelaku maupun korban kebocoran informasi, salah satu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan perannya dalam gerakan literasi digital. Bisa dengan cara menguatkan kompetensi literasi digital, baik bagi jurnalisnya maupun bagi masyarakat luas. Peran aktif media dalam kegiatan literasi digital dapat disimak melalui upaya cek fakta jelang Pilpres 2019. Tangguhnya media dalam menghadapi tantangan di era pasca kebenaran bergantung pada penguatan kompetensi literasi digital bagi jurnalisme, sementara penguatan kompetensi literasi digital bagi masyarakat yang dilakukan oleh media dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selain itu, melalui program literasi digital, media juga berperan mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati mengelola informasi dan memahami fakta agar tidak terjebak dalam polarisasi kebencian karena berbeda pilihan politik. Dengan begitu, demokrasi yang damai yang menjadi masyarakat bisa hidup bersama meskipun berbeda pilihan bisa terwujud. Memang tidak mudah dilakukan, namun perlu disadari bahwa upaya media dan dalam menguatkan kompetensi literasi digital baik bagi jurnalis maupun bagi masyarakat luas adalah bentuk tanggung jawab media dalam rangka merawat demokrasi pun memelihara perdamaian. Namun di sisi lain, disrupsi menciptakan banyak dilema baru. Perusahaan modern mulai mengandalkan inovasi teknologi yang terdampak pada perguruan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja meski membutuhkan keterampilan yang tinggi, seperti analis bisnis, auditor, dan teknisi digital, sementara lowongan bagi pekerja kurang terampil semakin berkurang. Media sosial digadang-gadang sebagai pilar kelima dalam demokrasi. Trias politika yang dikenal sebagai pilar demokrasi adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam perkembangannya, kekuasaan negara diawasi oleh media massa yang kemudian dianggap watchdog jalannya pemerintahan dan demokrasi. Hal ini dinilai penting karena media massa dianggap menjadi jalannya pemerintahan dalam demokrasi. Media massa pun dinilai sebagai institusi yang seharusnya terlepas dari sumber kekuasaan. Menurut ilmuwan komunikasi massa McCall, media massa memiliki peran informasi, hiburan, dan pendidikan. Media massa, khususnya jurnalisme, dinilai sepatutnya mampu menyuarakan suara rakyat atau yang selama ini tidak mendapat saluran atau voiceless. Media massa diharapkan berperan sebagai alat penekan atau pressure group dalam proses komunikasi politik. Namun dalam perkembangan media massa khususnya di Indonesia kerap kali berkelindan dengan kekuasaan. Kelindan tidak hanya dilakukan institusi, tetapi juga oknum penggiat media itu sendiri. Hal ini tanpa disadari membuat independensi media dipertanyakan. Masyarakat kembali merasa kehilangan satu-satunya sarana untuk menyalurkan aspirasi mereka. Media memiliki kecenderungan terkonsentrasi dengan kepentingan dan kekuasaan. Jadi yang bisa diambil dari makalah ini kesimpulannya adalah dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi, menentukan pilihan, dan menyuarakan keinginan. Dengan demikian, peran media massa itu perlu karena fungsi media massa sebagai alat penekan atau pressure group dalam proses komunikasi politik.
sehingga membantu masyarakat memilih mana pilihan mereka. Sekian dari video saya. Selamat malam dan terima kasih.